Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zendra Rajalasan dengan NIM 23553301208. Kali ini saya akan menjelaskan laporan pertemuan dan hasil latihan yang telah saya lakukan di praktikum sebelumnya. Di mana yaitu sediakan 3 menu sesuai dengan kriteria yang sudah disebutkan saat pertemuan awal dengan terapkan recruiter DOM ke proyek tema beserta aktivitasnya itu. Langsung saja kita lihat hasilnya terlebih dahulu pada hasil latihan, di mana kita menggunakan Naflink. Ketika kursor kita berada di tombol pertama, lalu kita ke bawah, maka yang menampilkan warnanya juga itu terdapat warna hijau gitu. Lalu ini adalah yang pada error, latihan error, ini adalah referensi error saya. Dan dimana kalau misalnya kita klik, kita balik ke dashboard lagi, ada 3 sesuai dengan kodenya, bad request, unauthorized, dan forbidden gitu. Lalu buat bagian tabelnya, pada order dan ini customer seperti ini. Dan ini ada form juga. Add order, form. Kodenya itu seperti ini. Error kita menggunakan calls untuk penyimpanan data, lalu ada div class name. Di sini kita justify center agar dia tetap di tengah, ada div lagi. Lalu kita tentukan juga di sini backgroundnya, heading satunya dengan warna teks warna hijau, dengan ada tulisan code error, ini pada error PC ya. Lalu terdapat juga teks font medium dan teks lagi, terus ada tombol back to home gitu. Ini merupakan list menunya yang terdapat pada sidebar. Ada ini juga kursor pointer berwarna hijau. Ini adalah bagian dashboardnya. Ini header. Lalu pada sidebar di sini kita terapkan itu navlink agar dia bisa pada tombol pertama dia ada hijau. Lalu di tombol di bawahnya lagi saat kita berpindah kursor dia akan menampilkan warna hijau juga. Di sini sesuai dengan banyaknya tombol. Terus terdapat footer, terus organize your menus through button below. Ini terdapat footer avatar dan ini sesuai template juga. Nah, ini merupakan kode add customer saya, yang dimana pada form itu dia akan menampilkan menggunakan header, ada ID, ada new customer, ada nama customer, email, nomor HP, loyalty, terus ini ada opsinya bronze, silver, gold gitu. Lalu dengan background yang hijau juga sama seperti tadi. Lalu ini pada order hampir sama juga, nama customer, terus ini statusnya itu pending, complete, atau cancel gitu. Dengan harga yang juga. Ini pada customer, dia akan menampilkan data customer dengan pada data sebelumnya itu. Ini datanya, kita dummy, dan ini juga. Jadi pada customer itu dia mengambil data dari customer JSON, terus menggunakan komponen header, lalu ditampilkannya juga di sini dengan heading 2, pelanggan baru bulan ini, terus ada pelanggan premium, ada pelanggannya juga, ID pelanggan, nama pelanggan, email, nomor HP, loyalitas. Dan ini. Terus selanjutnya pada dashboard, ini menggunakan text feeder, terus ada dashboard grid, itu berupa responsive grid, kita otak-atik dia tidak terlalu berantakan. Lalu ini hampir sama juga sih dengan tampilan awalnya seperti ini. Lalu ini pada error page, karena tadi sudah dibuat ininya, jadi kita tinggal melakukan pemanggilan pada error page. Kita ubah saja ininya, kodenya, lalu pada title dan message-nya. Ketika ini berbeda, maka hasilnya ketika dipanggil itu seperti ini. Berbeda, bad request, unauthorized, dan forbidden. Oke, selanjutnya, dan pada bagian ordernya itu, hampir sama juga seperti tadi, menggunakan page feeder, terus ada linknya juga, dan ini merupakan table-table yang akan menampilkan hasil data yang kita ambil dari data order register. Oke. Sebelumnya, karena di praktikum telah melakukan penginstalan di npm install recruiter DOM. Lalu kita atur saja di intinya indeks HTML-nya agar ia langsung terpaku ke main.jsx, yang dimana main.jsx itu kita modifikasi lagi menggunakan import add from app.jsx, terus kita di sini menggunakan browser router agar kita saat kita masuk ke localhost
dia langsung menampilkan hasil apa yang kita buat. Jadi kita melakukan pemanggilan di FJSX. Nah, dan di FJSX ini kita panggil saja hasil dari kita buat sebelumnya pada layout stage dan lain-lain gitu. Nah, setelah kita udah impor nih, pada pemanggilannya itu agak sedikit berbeda. Di sini kita menggunakan root, tag, customer, error, error, customer add, order, customer. Dari itulah kita bisa mengakses semua ini. Nah, untuk pada langsung saja kita masuk ke bagian project. Nah, pada project itu agar bisa kita lakukan hal yang sama juga seperti FJSX sebelumnya itu, kita melakukan juga npm install recruiter DOM. Nah, langsung saja kita modifikasi di bagian main JS yaitu kita letakkan di bagian source di sini. Lalu kita letakkan juga hal yang sama yaitu import app, terus ada import browser router, terus ada browser router, app browser router juga. Lalu tinggal di JS itu kita panggil saja apa yang telah kita buat sebelumnya. Nah, langsung saja kita masuk ke projectnya, di mana sama seperti tadi juga kita melakukan dulu npm install recruiter DOM agar bisa mengakses melalui FJSX seperti ini. Lalu kita import saja semua kelas yang telah kita buat, dan kita melakukan pemanggilan yang menggunakan root tag. Main JSX ini kita keluarkan dulu dari source, dan kita menggunakan import app from FJSX, lalu ada browser router juga. Nah, jadi di sini kita bisa ketika kita masuk ke localhost, dia akan menampilkan hasil dari ini kita, dari project yang telah kita buat sebelumnya itu. Nah, di sini ada error page, dia itu menggunakan cons untuk data juga, menampilkan unexpected error has occurred. Nah, sebelumnya itu pada ini saya, referensi Figma saya pada error itu seperti ini, seperti ini dia. Nah, seperti ini buat referensinya. Terus ada di sini something went wrong, berupa pesan. Terus ada div class name, name fetch call juga, yang center ke tengah. Terus ada heading satu, heading 2, paragraf. Terus ada juga background, white, rambut full. Terus ini ada juga berupa animasi karena itu pada em, desain Figma saya yang sebagai referensi itu terdapat animasinya gitu. Ini merupakan pada list menunya terdapat ini icon-icon. Terus ini juga ada berguna untuk penyimpanan datanya. Lalu di sini pada masing-masing icon yaitu terdapat banyak ini ya, manajemen, testimoni, pemesanan, produk, kontak us, FAQ, dan lainnya. Dan juga error sesuai dengan tugas. Ini merupakan procedure saya menggunakan breadcrumb dan ini juga data JSON-nya. Lalu pada header yaitu sama seperti sebelumnya yang menentukan search bar, notifikasi, setting, dan avatar lainnya. Sedangkan pada sidebar yaitu tinggal memanggil list menu, di mana list menu tersebut sudah menggunakan banyak link juga, jadi harusnya menampilkan warna sesuai dengan pada latihan. Terus sini terdapat footer. Lalu sini pada produk itu terdapat add produk, ini mana akan memberikan form berupa berikut yang akan kita isi nama produk ID, nama kategori, harga, dan juga stok barangnya gitu. Terus ini terdapat juga class name, terus ada button juga buat menyimpan data tersebut. Lalu pada dashboard hanya tampilan utama, total sale, order, produk terjual, dan customer baru. Lalu ini beberapa icon pada tombol bawah judul, lalu juga ini ada beberapa summary itu. Nah ini pada error page, yaitu setelah kita melakukan pemanggilan pada error page, kita panggil saja dan kita ubah kode, judul, dan pesannya. Ini juga, ini juga. Dan terakhir pada produk yaitu menggunakan page header, terus ada link juga agar dia bisa berhubungan. Nah, lalu coba sini produk, coba tes terlebih dahulu.
Dia pergi ke produk, terus ada produk, nama, kategori, harga, dan stok. Maka hasilnya itu seperti ini. Ini merupakan tampilan halaman utamanya. Ini berupa navlink, tapi ini tidak ada warnanya ya. Ini warna biru, tapi kita masuk ke bawah. Ini ya di bagian bawah itu udah muncul kayak bayangan itu, cuman pada ini dia tidak muncul. Nah, ini masih dummy, masih belum ada setting. Nah, pada error dia akan menampilkan animasi seperti ini. Nah, lalu dia back to home, dia balik ke dashboard. Lalu pada manajemen produk, dia menampilkan data table seperti ini. Namun sayangnya pada data produk di sini masih nggak menampilkan form. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.